Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufik dari kelas M 2022A NIM 220302141010. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS Pendidikan Pancasila. Nomor 1, pemahaman hakikat Pancasila. A. Agar mahasiswa dapat mengkaji, menganalisis, dan memecahkan masalah pembangunan bangsa dan negara dalam perspektif nilai dasar Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara Republik Indonesia. B. Landasan pendidikan Pancasila antara lain filosofis, historis, sosiokultural, yuridis, dan sosiologis. Yang kedua yaitu A. Nilai Pancasila pada masa awal kehidupan, yaitu kehidupan religi yang bertumbuh pada masa Neolitikum saat manusia berpikir tentang pencipta atau pelindung kehidupan manusia dengan temuan alat ritual upacara di Goa Sulawesi. Nilai kemanusiaan nampak pada perilaku penghargaan terhadap anggota masyarakatnya yang meninggal, dilakukan upacara penguburan atau pemujaan arwah. Selain itu ada sistem barter, keinginan hidup bersama dalam komunitas. Nilai persatuan nampak pada pembagian kerja seperti kaum pria mencari makanan dan kaum wanita menetap di gua dan membuat alat rumah tangga serta menjaga anak-anak. Kehidupan organisasi dan kehidupan bercocok tanam. Yang B yaitu nilai Pancasila pada masa kerajaan tradisional seperti perubahan tata negara dan pandangan agama. Nilai kemanusiaan dalam ajaran Hindu adalah sistem kasta, unsur persatuan, terjadi perpaduan budaya di bidang politik, kehidupan beragama, mengutamakan sikap toleransi tinggi. Hal ini terbukti dengan berkembangnya 3 agama besar, yaitu Hindu, Buddha, dan Islam. C. Nilai-nilai Pancasila masa kerajaan nasional seperti persatuan masa kejayaan Hindu Buddha di Nusantara terjadi pada masa Sriwijaya dan Majapahit sebagai bukti bahwa perjalanan bangsa Indonesia atau Nusantara memiliki kedudukan penting. Nomor 3A, nilai patriotisme bangsa Indonesia ketika melawan penjajah sampai masa proklamasi kemerdekaan Indonesia, yaitu seperti persatuan dan kesatuan, rela berkorban dan tanpa pamrih, cinta tanah air, serta saling menghargai atau menghormati merupakan nilai penting yang perlu dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman mengamalkan nilai patriotisme di masa kemerdekaan yang menunjukkan adanya kesadaran sejarah yang tidak dapat dilupakan. B. Analisis nilai Pancasila sebagai upaya mempertahankan mengisi kemerdekaan. Nilai Pancasila kemanusiaan sangat penting dalam upaya mempertahankan mengisi kemerdekaan untuk memperkuat kepribadian bangsa Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan hidup dalam kehidupan. Nilai tersebut kemudian nilai kerjasama sangat penting untuk mengisi dan mempertahankan kemerdekaan yang digunakan untuk menjalin kerjasama antar sesama golongan. Nomor 4A, proses perumusan Pancasila. Proses perumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dilaksanakan 2 masa persidangan BPUPKI, yaitu masa persidangan pertama 29 Mei sampai 1 Juni 1945 membahas dasar negara Indonesia merdeka, dan masa persidangan kedua 10 Juli sampai 16 Juli 1945 membahas rancangan Undang-Undang Dasar. Usulan pada sidang disampaikan oleh 3 tokoh, yaitu Muhammad Yamin, Mr. Supomo, dan Insinyur Soekarno. Pidato Soekarno diterima secara aklamasi segenap anggota BPUPKI dan dibentuk panitia kecil atau panitia 9. Istilah Pancasila baru diperkenalkan oleh Soekarno dalam pidatonya tanggal 1 Juni 1945. Draft ini dilanjutkan menjadi Piagam Jakarta pada 22 Juni 1945, rumusan kedua 18 Agustus 1945, rumusan ketiga 27 Desember 1949, rumusan keempat 15 Agustus 1950, rumusan kelima 5 Juli 1959. B. Pengesahan Pancasila. Pengesahan Pancasila sebagai dasar negara baru terrealisasi tanggal 18 Agustus 1945 melalui sidang PPKI dengan ketuanya Insinyur Soekarno.
PPKI mulai bekerja tanggal 9 Agustus 1945, terdiri dari 21 orang dan ditambah 6 orang sebagai golongan terpenting masyarakat Indonesia. Nomor 5A, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu kata philos dan sophia. Philos berarti cinta dan sophia berarti bijaksana, sehingga secara etimologi kata filsafat bisa diartikan sebagai cinta akan kebijaksanaan. Dalam pengertian filsafat, kebijaksanaan yang dimaksud bukan pelanggaran terhadap aturan, melainkan kebenaran, kebaikan, keadilan, keindahan, dan religiunitas. B. Pokok pikiran dalam Pancasila sebagai sistem filsafat yang sistematif, hierarkis, dan logis. Bidang ontologi, bidang yang membicarakan hakikat yang di dalamnya keberadaan alam semesta, manusia, dan Tuhan. Tuhan yang Maha Esa merupakan maha segala sesuatu yang ada. Keberadaan alam semesta sebagai adaha tak terbatas. Eksistensi manusia sebagai makhluk monopolaris dan monodualis. Eksistensi dan tata budaya perwujudan dari martabat dan kepribadian manusia. Eksistensi bangsa dan negara yang merdeka dan berdaulat. Bidang etimolog, cabang filsafat yang menyelidiki sumber, proses, syarat, batas, dan kebenaran ilmu sebagai sumber ilmu pengetahuan, wujud, dan tingkat pengetahuan. Bidang aksiologi, cabang filsafat yang menyelidiki pengertian, jenis, tingkatan, sumber, dan hakikat nilai. Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber nilai dengan bijaksana. Manusia dapat membedakan secara hakiki sumber-sumber nilai. Manusia dengan potensi dan kuadratnya menduduki fungsi ganda dalam hubungan dengan nilai. C. Uraian dan rincian unsur Pancasila sebagai sistem filsafat, unsur ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. D. Hakikat nilai moral dan norma dalam Pancasila. Nilai adalah sesuatu yang didambakan. Moral adalah ajaran yang diajarkan oleh manusia untuk membedakan hal yang baik dan buruk, sehingga dapat dijadikan pedoman hidup manusia. Norma merupakan semua aturan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari sehingga harus dipenuhi. E. Menganalisis Pancasila sebagai nilai dasar dan maknanya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan fungsi Pancasila sebagai dasar negara, maka penyelenggaraan negara harus didasarkan Pancasila yang membawa konsekuensi bahwa Pancasila menjadi sumber dari segala sumber tertib di Indonesia. Seluruh peraturan di Indonesia didasarkan pada Pancasila. Yang keenam, A. Pancasila sebagai dasar negara menunjukkan bahwa dasar negara bersifat universal, yang berarti negara memiliki dasar negara secara terminologis. Dasar negara dapat diartikan sebagai landasan dalam menyelenggarakan negara. B. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai konstitusi merupakan dokumen hukum dan dokumen politik yang memuat cita-cita, prinsip penyelenggaraan kehidupan nasional. C. Hubungan Pancasila dengan pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 terdiri 4 alinea. 3 alinea pertama berisi pernyataan tidak punya kausal organis dengan pasal-pasalnya. Alinea 4 memuat dasar fundamental, yaitu tujuan negara, ketentuan undang-undang negara, bentuk negara, dan filsafat Pancasila. Nomor 1 yaitu saling bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan. Yang kedua, kebersamaan, saling rukun, kompak, dan kerjasama yang baik dalam setiap kegiatan. Yang ketiga, saat musyawarah kita harus saling menghargai pendapat orang lain. Yang keempat, bermusyawarah ketika ingin membuat keputusan yang melibatkan orang banyak. Yang kelima, orang tua yang mendidik untuk tetap taat aturan dan norma yang berlaku pada lingkungan sekitar. Yang keenam yaitu menghargai hasil karya orang lain sehingga tumbuh rasa peduli. Yang nomor 8A, hal lain yang dapat dilakukan selain memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak yaitu olahraga, berjemur saat pagi hari, makan makanan yang sehat dan bervitamin, serta istirahat yang cukup. Selain itu, pemerintah juga telah menyediakan vaksin COVID-19 untuk semua masyarakat Indonesia secara gratis hingga dosis ketiga. Yang B, pemulihan ekonomi pasca COVID-19 telah dilakukan oleh pemerintah melalui 3 kebijakan, yaitu peningkatan konsumsi dalam negeri,
peningkatan aktivitas dunia usaha, serta menjaga stabilitas ekonomi dan ekspansi moneter. Dengan nilai-nilai Pancasila yang dimiliki Indonesia, pemulihan ekonomi akan semakin cepat karena dasar-dasar kehidupan bangsa ada di nilai-nilai Pancasila. Salah satu contoh faktualnya yaitu pemberian BLT atau bantuan langsung tunai pada orang-orang yang membutuhkan agar daya beli masyarakat bertambah.